Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang aljabar. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, bab 2 himpunan telah selesai. Sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu tentang aljabar. Dalam materi aljabar ini, pelajaran pertama yang harus dipelajari adalah yaitu tentang suku-suku sejenis. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting dan berguna untuk belajar ke depannya. Apa yang dimaksud dengan suku-suku sejenis? Definisi di sini, pengertian suku-suku sejenis ini adalah suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar hanya boleh berbeda pada koefisiennya. Jadi dia suku-suku sejenis itu harus sama semuanya. Ya, baik dari bentuk hurufnya harus sama, dan bentuk pangkat pada huruf juga harus sama. Itu harus sama itu. Kalau dia hurufnya sama, yang berbeda hanya koefisiennya, hanya angka yang di depan hurufnya saja. Kalau dia hurufnya sama tetapi pangkatnya berbeda saja, maka dikatakan tidak suku sejenis. Makanya di sini pengertiannya yang berbeda hanya pada koefisiennya saja. Maksudnya begitu. Nah, sebelum kita masuk ke suku-suku sejenis, jadi aljabar itu dikatakan suku-suku. Maksudnya suku-suku itu apa dalam aljabar? Itu adalah operasi. Suku-suku di sini disebut namanya operasi. Nah, ini operasi nih. Ada operasi positif dan operasi negatif. Nanti juga ada operasi kali dan operasi bagi. Ya. Ini yang maksud dengan suku ini. Ini suku 1, suku 2, suku 3. Ya, suku 3. Nah, di sini sejenis dikatakan hurufnya ya. Harus hurufnya dulu nyatakan. Contohnya nih, 4A dengan min 2A. Ini dikatakan suku sejenis ini. Dikatakan suku sejenis walaupun koefisiennya berbeda. Koefisien A yang pada depan adalah angka 4. Jadi koefisien itu, yang dimaksud dengan koefisien adalah angka di depan huruf. Angka di depan huruf A adalah angka 4. Untuk yang depan ya. Untuk A yang belakang, angka di depan huruf A adalah min 2. 4 dengan min 2 kan berbeda. Boleh berbeda. Ya, boleh berbeda. Tetapi untuk hurufnya sama-sama A kan? Nah, sama-sama pangkat 1 di sini tuh. Sama-sama pangkat 1. Jadi sebenarnya pangkat 1 ini nggak ditulis dalam aljabar. Ya, pangkat 1 ini nggak ditulis dalam aljabar. A-nya sama, pangkatnya sama. Gimana Pak kalau misalkan di sini A-nya pangkat 2 misalkan. Ini pangkat 1 gitu. Ini walaupun sama-sama hurufnya, dikatakan dia nggak sejenis. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Jadi yang dikatakan suku sejenis itu apabila hurufnya sama, ya, hurufnya sama, pangkatnya sama. Kalau pangkatnya berbeda begini, ya bukan suku sejenis, ya. Pangkat 1 ini sebenarnya. Tapi pangkat 1 nggak ditulis dalam bentuk aljabar. Paham ya? Jadi suku sejenis begitu. Hurufnya sama, pangkatnya sama. Sekalipun hurufnya sama, pangkatnya tidak sama, maka dikatakan bukan suku sejenis. Contoh nih kayak begini nih. Sama-sama X kan? Sama-sama X ini. Tetapi kan pangkatnya berbeda. Di sini X-nya pangkat 4, di sini X-nya pangkat 3. Dikatakan dia bukan suku sejenis itu. Ya, harus bisa membedakan. Walaupun dengan huruf yang sama, maka kalau dia pangkatnya saja berbeda aja, maka bukan suku sejenis. Gitu ya. Oke, sekarang untuk contoh 1, tentukan banyak suku. Ini contoh 1 ini belum menentukan suku-suku sejenis, cuma disuruh menentukan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Ya sudah, hitung aja banyaknya suku. Hitung aja nih, 1, 2, 3. Ya, maka sini ada 3 suku ya. Ada 3 suku. Banyaknya suku gitu. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada berapa? Ada 4 suku. Gitu ya. Contoh 2, tentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar berikut. Nah,
Kalau contoh 1 kita hanya menentukan suku-suku. Sekarang kita menentukan contoh 2 yaitu suku-suku sejenis. Berarti mencari huruf yang sama dengan pangkat yang sama ya. Gitu ya. Oke. Mencari huruf yang sama dan pangkat yang sama. Lihat suku 1, ini suku 2, suku 3, suku 4, suku 5 ya. Jadi ada 5 suku ini ya. Lihat dulu suku 1. Suku 1 ini kan 7A nih. Suku 1 7A. Cari yang huruf A juga. Yang A pangkat 1. A pangkat 1. Ini pangkat 1 semua nih. Cuma pangkat 1 nggak ditulis dalam bentuk aljabar ya. Cari yang A pangkat 1. Suku 2 B. Nggak sejenis, nggak sama. Suku 3 AB. Ya. Kalau ini kan A saja. Berbeda ini. Suku 4. Nah A nih. Sama ini. Ya. Sama-sama pangkat 1. Maka dikatakan dia sejenis. Nah, dikatakan sejenis. Jadi 7A ya, min 9A. Min 9A itu sejenis. Ya, sejenis. Cari lagi yang sejenis yang mana? Ini sejenis ya. Sekarang suku 1 sama suku 4 sudah sejenis ada. Ini yang kedua, suku 2, 4B. Berarti cari yang B. Dengan suku 3 enggak sejenis, dia B saja. Dengan suku 5 nggak sejenis, dia B saja. Maka 4B nggak ada yang sejenis ya. Kalau nggak ada yang sejenis ya sudah, abaikan. Oke, sekarang ini AB. Ini AB. Sejenis ya. Sama-sama AB, sama-sama AB. Berarti ini min 3AB. Min, awas, positif dan negatif berlaku ya. Kalau kamu tulis seperti ini 9A saja, sedangkan di sini ada negatif ya, min 9A ya. Tapi kamu tulis 9A saja, kamu salah. Kalau di sini negatif, maka kamu harus tulis negatif. Kayak ini nih. 3AB, 3AB-nya apa? Min, maka harus tulis min. Kalau kamu nggak tulis min, kamu salah ya, nah ya. Ini min 3AB. Min 3AB. Sejenis ini. Dengan mana ini? Positif ya. Positif 5AB. Sejenis. Selesai ya. Berarti 4B nggak sejenis. Kan kita disuruh mencari suku yang sejenis saja. Itu ya, paham ya? Oke, yang B sekarang 5x kuadrat, x kuadrat. Kita cari yang ini suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5. X kuadrat, cari yang x kuadrat. Ini x kuadrat, tapi ada y-nya. Dia kan di sini cuma minta x kuadrat saja. Cari yang x kuadrat. Suku 1 sama nggak dengan mana? Nah, ini sama nih. Tuh. Sehingga 5x kuadrat ya. 5x kuadrat sejenis dengan min 10x kuadrat. Sejenis dia. Sudah, suku 1 sama suku 3 sejenis. Sekarang suku 2. X kuadrat Y. Kalau saya ngomong kuadrat berarti pangkat 2 ya. Kalau nggak ditulis nggak ada pangkatnya, bukan nggak ada pangkatnya, dia pangkat 1. Pangkat 1 nggak ditulis. X kuadrat Y. Cari yang sama, X kuadrat Y. Mana lagi? Ini ya. Sama ya, berarti suku 2 sama suku 4 sama. Ini 7x kuadrat. Maaf, min ya, min, jangan lupa. Min 7x kuadrat Y sama dengan positif 4x kuadrat Y. Nah, XY pangkat 2 ada gak? Nggak ada yang sama. Ini udah kepake semua, yang nggak ada yang sama. Ya udah, kalau nggak ada yang sama abaikan ya. Ini yang sama. Ini yang disebut namanya suku sejenis tuh. X kuadrat, X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. X pangkat 2Y sama dengan X pangkat 2Y. Untuk koefisiennya kalau berbeda nggak apa-apa, nggak masalah. Ini 5, ini min 10 nggak masalah. Ini min 7, ini 4 nggak masalah. Jadi koefisien itu adalah angka di depan hurufnya ya. Tidak masalah kalau berbeda. Tetapi untuk hurufnya harus sama hurufnya, harus sama pangkatnya. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan suku sejenis. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Contoh nomor 3. Apakah 3x pangkat 3 Y pangkat 2, nih 3x pangkat 3 Y pangkat 2 dan min 3x pangkat 3 min 3x pangkat 3 Y 4 merupakan suku sejenis? Kita periksa x-nya. Pangkat 3, di sini x-nya pangkat 3. Benar. Di sini y-nya pangkat 2, di sini y-nya pangkat 4. Nah, berbeda dia. Ya, berbeda. Jadi ini dikatakan bukan suku sejenis. Jadi menentukan suku sejenis atau tidak sejenis itu dilihat dari huruf dan pangkat. Hurufnya sama-sama X, sama-sama pangkat 3, benar. Tapi ada kesalahan di Y.
Di sini Y pangkat 2, di sini Y pangkat 4. Karena nggak sama, maka dikatakan bukan suku sejenis. Kalau untuk koefisiennya mau sama kayak mau enggak ya, di depan sini mau sama kayak mau enggak itu nggak masalah, tidak ditentukan itu. Tapi menentukannya adalah dari huruf ya. Karena berbeda antara Y2 dengan Y pangkat 4, maka dia dikatakan bukan suku sejenis. Itu ya Naya, bukan suku sejenis. Sekarang materi baru, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kita belajar sekarang bagaimana menjumlahkan aljabar dan pengurangan aljabar. Ada aturannya dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar. Aturannya adalah hasil penjumlahan maupun pengurangan pada bentuk aljabar dapat disederhanakan dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan suku-suku yang sejenis. Jadi, dalam penjumlahan dan pengurangan itu bisa dikerjakan dengan apa? Dengan suku-suku sejenis. Jadi sesama suku sejenis itu bisa dikerjakan, bisa ditambahkan atau dikurangkan. Khusus ya untuk suku-suku yang sejenis saja. Gimana Pak kalau dengan suku yang berbeda? Ya nggak bisa, nggak boleh, nggak bisa ditambah ataupun dikurang. Kalau sukunya berbeda, yang bisa ditambah, yang bisa dikurang hanya berlaku kepada suku yang sejenis. Paham ya nak? Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Lihat contoh 1 sekarang. Sederhanakanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang A, 5B tambah 3B. Kita lihat dulu sukunya sejenis apa enggak. Kalau sukunya tidak sejenis maka tidak boleh dijumlahkan ataupun dikurangkan. Lihat yang suku 1, suku 2. Dia B, sama-sama B pangkat 1. Karena pangkat 1 kan nggak ditulis ya Naya dalam aljabar. Pangkat itu ditulisnya agak ke atas ya. Jadi pangkat begitu ya, ditulis agak ke atas. Jadi ini karena sama-sama pangkat 1, sama ya, dia suku sejenis. Kalau dia suku sejenis berarti boleh ditambahkan. Ya, yang ditambahkan apanya? Koefisiennya ya Naya, koefisiennya artinya angka yang di depan hurufnya. Ya, ini yang B ini di depan hurufnya adalah, di depan huruf B adalah angka 5. Yang B ini yang kedua, suku kedua, di depan huruf B angka 3. Boleh kamu jumlahkan 5 tambah 3 ya, 8. Kalau hurufnya dijumlahkan enggak. Ya. Kalau hurufnya hanya menentukan dia suku sejenis atau bukan. Kalau suku sejenis boleh ditambah atau dikurang. Kalau bukan suku sejenis maka tidak boleh ditambah ataupun dikurang. Itu ya. 1 yang B, lihat ada berapa suku? Ada 3 suku. 1, 2, 3. Sudah lihat ada 3 suku, baru lihat sejenis atau tidak sejenis. Harus digitukan dulu ya. Ini M pangkat 1, ini M pangkat 1, ini M pangkat 1. Karena semuanya sama-sama M pangkat 1, maka dikatakan suku sejenis ya. Kalau suku sejenis berarti boleh ditambahkan. Berarti 9 tambah 3 berapa? 12. 12 dikurang 2 berapa? 10. Jadi 10 M. Itu ya nak. Sekarang kita masuk ke C ya. Yang C, ada berapa suku ini? 1, 2, 3, 4. Ya, 12P tambah 7Q. Bisa gak? Nggak bisa, nggak boleh. Karena ini P, ini Q. Ya, P dengan Q berbeda huruf. Maka karena dia berbeda huruf, maka dia dikatakan bukan suku sejenis. Berarti kamu nggak bisa menambahkan 12P tambah 7Q. Nggak boleh. Jangankan berbeda huruf, berbeda pangkatnya saja dikatakan dia bukan suku sejenis, apalagi berbeda hurufnya. Sehingga 12P tidak boleh ditambah 7Q. Kalau kamu tambah 12 tambah 7, 19 gitu, salah kamu. Kan tadi Bapak bilang yang bisa ditambah atau dikurang harus adalah suku sejenis, harus suku sejenis.
12P. Mana? Sama suku kedua berbeda, sama suku ketiga berbeda. Oh, 12P sama dengan suku keempat. Ya. 12P samanya dengan suku keempat, suku ke-1 sama dengan suku keempat. Berarti ini yang sejenis 12P ditambah 4P. Gitu ya. Bisa baru sama-sama sejenis 12 tambah 4 berapa? 16. 16 apa? 16P. 7Q. Mana 7Q? Sejenisnya sama ini min 3Q. Nah, berarti 7Q. 7Q ini positif ya. Min 3Q. Berarti 7 dikurang 3 4Q. Jadi ini hasilnya adalah 16P positif ya, positif 4Q. Gitu ya, Nah ya. Nah, jadi yang bisa dioperasikan ya tuh 2P dengan P ya, P dengan P, Q dengan Q ya, nggak boleh 12P tambah 7Q, nggak boleh karena nggak sejenis. Paham ya? Itu maksudnya. Sekarang lanjut ke soal nomor D ya, 1D. Nah, kalau ada dalam kurung seperti ini, Nak, dalam aljabar harus dibongkar. Kamu nggak boleh langsung menjumlahkan ya. Kamu jumlahkan misalkan 4x kuadrat tambah 3x ya, nggak bisa. Kenapa? Karena kan berbeda jenisnya. Ini mah x pangkat 2, ini mah x pangkat 1. Pangkat 1 kan nggak ditulis ya, Nah ya. Karena dia berbeda pangkat, maka dia bukan suku sejenis, sehingga kamu tidak boleh menjumlahkan ya, karena berbeda jenisnya. Ini x pangkat 2, ini x pangkat 1. Karena berbeda jenis, dia bukan suku sejenis, maka kamu nggak boleh menjumlahkan. Jadi kamu harus bongkar dengan cara mengali. Mengali yang ada di depannya ya, Nah ya. Tuh ya, dikalikan. Jadi 3 dikali 4x kuadrat, 3 dikali 4x kuadrat, gitu ya. Nah, ingat Nah, pada bilangan bulat operasi perkalian itu sangat penting ya. Kalau min kali min plus, kalau sejenis ya, min kali min plus, kalau min kali plus min, plus kali min min, itu penting itu ya. Itu penting itu. Saya ingatkan kembali ya, saya tulis kembali. Jadi kalau min dikali min hasilnya adalah plus. Kalau plus dikali plus hasilnya adalah plus. Nah, jadi kalau plus dikali plus, maaf ya. Ini penting sekali ini. Kalau sejenis hasilnya plus tuh. Kalau lain jenis min dikali plus hasilnya min ya. Plus dikali min hasilnya min. Lain jenis tuh, min plus plus min hasilnya min. Gitu Nah ya. Ingat tuh pelajaran bilangan bulat nyambung ini dengan aljabar. Kalau sejenis min kali min plus kali plus hasilnya tetap plus ya. Kalau beda jenis min kali plus plus kali min hasilnya adalah min. Gitu ya. Sudah, 3-nya tandanya positif, 4-nya tandanya positif. Tuh, positif kalau dikali positif hasilnya positif ya. Kalau positif biasanya ada yang ditulis seperti ini, ada juga yang enggak ya. Kayak ini positif nih, nggak perlu ditulis tanda plus, nggak perlu kan gitu. Kalau sudah positif, nanti yang angkanya dikalikan dengan angka yang di depan huruf, kalikan ya gitu. Jadi kalau ini khusus untuk perkalian loh. Nah, kalau perkalian, kalaupun dia bukan suku sejenis, itu bisa dikalikan, bisa dibagi. Itu ingat tuh ya perbedaannya Nah ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku untuk suku-suku sejenis. Sedangkan kalau perkalian dan pembagian, kalaupun dia tidak suku sejenis, seperti ini kan nggak suku sejenis ini. Tapi karena perkalian dan pembagian, dia boleh dikali atau dibagi. Paham itu Nah? Jadi suku sejenis itu hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan perkalian dan pembagian bebas, mau suku sejenis, mau suku nggak sejenis, bisa dikalikan, bisa dibagi. Gitu Nah ya. Contoh nih, nggak sejenis nih, bisa dikali, bisa dibagi. 3 kali 4, 12. Hurufnya tetap ya Nah ya. Gitu ya, hurufnya tetap. Yang kedua, bongkar lagi. Ya. Nanti 3 dikali
3x. Sama-sama positif ya. Positif yang positif, positif kali positif, positif. 3 kali 3, 9. Hurufnya x pangkat 1. Gitu ya. Sehingga ini setelah dibongkar, hasilnya adalah 12x kuadrat. Ini positif ya. Positif 9x dikurang 19x kuadrat. Gitu ya. Sekarang 12x kuadrat ditambah 9x boleh gak? Nggak boleh ya. Kalaupun sama-sama x dia pangkatnya berbeda. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Cari yang pangkat 2, x pangkat 2. Oh, ini yang sama. Oh, ini yang sama. Sehingga 12x kuadrat ini min ya. Min 19x kuadrat. Kalau sudah 12 tandanya apa? Positif. 19 tandanya apa? Negatif. Kalau positif sama negatif, ingat pelajaran kelas, ingat pelajaran bilangan bulat. Kalau positif sama negatif karena berbeda tanda, maka angka tersebut kurangkan. 19 kurang 12, 7. 7 ya. Kalau sudah 7, lihat banyakan positifnya apa banyakan negatifnya. Ternyata banyakan negatifnya. Karena banyakan negatifnya maka tandanya negatif. Jadi x pangkat 2. Ya. Terus Pak, ini yang gak samanya gimana Pak? Ya sudah, yang gak samanya abaikan. Jadi hasil ini ya, kali ini kan gak sama kan, ya hasil ini min 7x kuadrat, min 7x kuadrat. Ini tadi ya, ini kan gak bisa dioperasi dan dikurang. Ini nih, positif 9x, positif 9x. Gitu ya Naya, min 7x kuadrat, hasilnya positif 9x. Ingat itu nak. Jadi suku sejenis hanya berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan untuk perkalian dan pembagian tidak berlaku. Mau suku sejenis boleh, mau nggak suku sejenis juga boleh, bisa. Jadi dalam perkalian dan pembagian aljabar, suku sejenis bisa dikalikan atau dibagi. Tidak suku sejenis bisa dikalikan ataupun dibagi. Gitu ya. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan, ingat-ingat itu nak. Yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan hanya berlaku pada suku sejenis. Untuk penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku pada suku sejenis. Sedangkan perkalian pembagian bebas. Mau suku sejenis bisa, mau nggak suku sejenis juga bisa. Ingat itu nak. Ini hasilnya ya. Karena kamu nggak boleh tambah 12 tambah 9. Salah, ini kan pangkat 2, ini pangkat 1. Yang boleh sama-sama pangkat 2. 12 kurang 19 adalah min 7x kuadrat. Ini yang nggak sama gimana Pak? Ya tulis lagi kembali. Gitu ya. Tulis lagi kembali. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Contoh nomor 2 sekarang. Tentukan jumlah dari 8x kuadrat min 6x plus 4 dan min 5x kuadrat plus 4x min 10. Berarti ada berapa suku nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 suku ya? 6 suku. Ya cek x pangkat 2. Boleh gak dikurang 6x? Nggak bisa, karena dia bukan suku sejenis. Cari suku 3. Beda. Nah ini sama nih. Nah, sama-sama x pangkat 2. Sehingga 8x pangkat 2 dikurang 5x pangkat 2. Berarti 8 dikurang 5 ya? 3 ya? Jadi 3x pangkat 2. Sekarang cari lagi x pangkat 1 ditambah 4 boleh gak? Nggak boleh ya, dia bukan suku sejenis. Cari x pangkat 1 mana yang sama. Oh ini sama Pak. Tuh, sama-sama x pangkat 1. Sehingga min 6x ya, min 6x positif 4x. Sama-sama x pangkat 1. 6 tandanya negatif, 4 tandanya positif. Karena berbeda tanda maka dikurangkan. 6 kurang 4, 2. Banyakan negatifnya apa positifnya? Banyakan negatifnya, maka tandanya negatif. Ini x-nya tetap ya. Sudah, cari lagi mana? Ini angka ya. Angka sama dengan mana? Ini ya, sama-sama angka, nggak ada hurufnya, nggak ada hurufnya. Dia dikatakan suku sejenis ya. Ini angka yang nggak ada hurufnya, ini angka murni, disebut namanya konstanta. Dia tidak berdampingan dengan huruf ya. Kalau x ini huruf-huruf ini disebut namanya variabel. Karena ini nggak ada hurufnya, ini juga sama nggak ada hurufnya, sehingga boleh. Jadi 4 negatif 10. 4-nya positif, 10-nya negatif. Positif dengan negatif maka dikurangkan.
ya. Kenapa dikurangkan? Karena tandanya berbeda. 4-nya positif, 10-nya negatif. Karena berbeda tanda, maka bisa dikurangkan. 10 kurang 4, 6. Banyakan mana positifnya apa negatifnya? Banyakan negatifnya. Sehingga hasilnya adalah ini ya, 3x kuadrat. Ini min ya, min 2x. Ini min 6. Contoh terakhir 3. Gambar di bawah menunjukkan sebuah persegi dengan panjang sisi 3n cm. Ini gambarnya nih ya, ini persegi nih. Persegi itu mempunyai sisi-sisi yang sama panjang. Jadi kalau ini 3n, ini juga sama 3n, 3n, 3n. Tentukan keliling persegi tersebut dinyatakan dalam n. Ya sudah, maka keliling itu kan menjumlahkan garis-garisnya ya. Kalau ini 3n, maka di sini juga 3n. Ini juga sama juga 3n. Ini juga sama juga 3n. Karena untuk keempat sisinya sama panjang. Maka 3n ditambah 3n ditambah 3n ditambah 3n. Ya udah, 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 3 12. Jadi 12n centimeter. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.